Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Enis Mahmada, asli dari Sumatera Utara. Kami tinggal di Jakarta. Silakan saudara-saudara kalau yang di Jakarta hubungi saya siapkan karpet merah. Sesama anak Tuhan harus saling menolong. Sekarang profesi ternak teri, ngantar anak, ngantar istri. Kalau kata orang Malaysia itu laskar tak guna. Mungkin di antara sekian ini ada senior-senior saya. Yang kami hormati Ketum CKI dan yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang saya hormati, saya banggakan para sepuh, tokoh, dan Bapak Ibu sekalian. Memang saya kalau pidato di mana, saya tidak selalu menjejerkan semua. Kalau saya jejerkan, satu konsekuensinya waktu tersita habis. Itu gaya Medan. Kalau gaya Medan seperti itu, dijejerin semua. Hanya salam itu bisa 1 jam, isinya hanya 2 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada yang saya sebutkan, takut saya salah, tersinggung. Karena saya tidak mengenali siapa saja yang ada di ruangan ini. Mungkin ada orang penting, saya tidak sebutkan, saya salah nanti. Ya kalau saya hanya salah, kalau yang bersangkutan kecewa, berat, bahaya. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Saya kapasitas saya di sini saya tidak tahu, tapi karena saya didaulat oleh ketum, jabatan saya di Sentral Kristen Indonesia adalah badan pengawas. Saya didaulat, saya mau ngapain Pak Ketum? Saya hanya mau menyemangati kita semua saja. Menyemangati. Tadi dari sisi kerohanian, Sentral Kristen Indonesia sudah semangat. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah lebih hebat dari saya. Saya hanya menyemangati dari sisi organisasi. Karena Sentral Kristen Indonesia ini terdaftar di Republik ini sebuah organisasi masyarakat Kristen. Oleh karena itu tadi sudah dilantik Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu berkenan mau memberikan tenaga pikiran untuk membesarkan Sentral Kristen Indonesia. Seperti ditulis di anggaran dasar, visi misinya adalah untuk mengayomi masyarakat Kristen yang ada di Indonesia ini. Karena saudara-saudara kita yang non-Kristen juga ada yang mengayomi. Harapannya Sentral Kristen Indonesia ini nanti ke depan saya tidak tahu. Mungkin saya sudah di alam baka sana. Bisa sederajat dengan PBNU dan Muhammadiyah. Itu harapannya. Ini bisa terwujud bagaimana kita. Tadi bapak-bapak yang dilantik kalau tidak salah tadi ada 7 wakil ketua. Ada 7 kepala biro. Luar biasa. Kementerian aja hanya ada 3 kepala biro. Sentral Kristen Indonesia 7. Jadi harapannya tidak kaya struktur, miskin fungsi. Itu harus dibalik. Miskin struktur, kaya fungsi.
Kita harus rapikan itu. Nah, oleh karena itu, karena ini baru yang pertama di daerah istimewa Yogyakarta, saya ilustrasikan, kalau kita mau membangun rumah bertingkat, yang kita perkuat lebih dahulu adalah pondasi. Apa itu pondasi? Perkuat struktur, lengkapi SDM-nya dengan yang betul-betul dikasih hati dulu lah, memberi hati. Kalau masalah skill kita bisa Duba Dewi, sambil belajar, sambil bekerja. Bisa. Niat dulu. Bersyukur kita, terima kasih Bapak Ketua kita Pak Soleman mau menjadi leader di sini. Kenapa? Semua pengurus tadi yang berdiri di sini nih, besar harapan dan doa kita. Yang ada hanya pengorbanan. Kenapa? Kita bukan partai politik. Kalau partai politik ada reward and punishment. Kalau di sini dari Maha Pencipta sajalah rewardnya. Minimal 5 pengorbanan yang harus kita berikan kepada Sentral Kristen Indonesia untuk mewujudkan, mengayomi masyarakat Kristen. Yang pertama, waktu. Kedua, pengorbanan pikiran. Yang ketiga, pengorbanan tenaga. Keempat, pengorbanan finansial. Bapak Ibu datang ke sini menggunakan transportasi, itu finansial. Demikian juga nanti kalau diundang sama Bapak Ketua, rapat-rapat, itu finansial. Sentral Kristen Indonesia belum bisa berbagi. Dan pengorbanan yang terakhir, ini yang berat. Apa itu? Pengorbanan perasaan. Betul, nanti Bapak Ibu pengurus-pengurus ini sudah bekerja dengan hati, siang malam. Tapi di antara warga kita masih ada yang ngomongin. Itu, terima saja. Yakinlah yang Bapak Ibu berikan itu, Tuhan Maha tahu. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak tuli. Dan yang kita takuti bukan manusia. Yang kita takuti adalah kalau sempat bertindak Maha Pencipta. Kalau Pak Ketua masih ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Tapi kalau yang di atas sudah ngomel, siap-siaplah kita. Nah, oleh karena itu, kita perkuatlah basic Sentral Kristen Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ini baru yang pertama dan membuat sejarah. Kita tidak tahu 50-100 tahun yang akan datang. Sentral Kristen Indonesia ini, besar harapan dan doa kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara, terlebih-lebih kepada masyarakat Kristen. Artinya apa? Karya-karya Sentral Kristen Indonesia menjadi berkat. Oleh karena itu, saya hanya mengajak Bapak Ibu yang telah berdiri tadi di sini dan mungkin masih dilengkapi nanti perangkat-perangkat berikutnya, janganlah hanya sekedar seremonial kita di gedung yang yang megah ini. Jangan. Kita semua berdoa. Semoga semangatnya itu tidak luntur. Itu semua untuk kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin semua yang duduk di sana itu adalah hamba-hamba yang sudah humble. Saya bukan hamba saya, kebetulan saya Katolik. Tapi saya tetap semangat. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak, selamat bekerja, Tuhan memberkati, berkah dalam